Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Diana Oceana Shombing dengan NIM 192231151. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum penilaian konsumsi pangan menggunakan metode Estimate Food Record. Baik, yang pertama adalah latar belakang di mana penilaian konsumsi pangan penting untuk menilai kecukupan gizi berdasarkan jumlah, jenis, dan frekuensi makanan yang dikonsumsi. Menurut Kemenkes RI 2022, metode Estimate Food Record atau EFR menjadi pilihan praktis karena mampu menggambarkan pola makanan tanpa penimbangan langsung. Meskipun tergantung pada ketepatan estimate responden menurut Gibbons dan Ferguson 2020 dan Thompson et al. 2021. Seiring kemajuan teknologi dan surveilansi gizi digital di Indonesia menurut Kemenkes RI 2024. Selanjutnya ada rumusan masalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagaimana prinsip dasar metode Estimate Food Record digunakan dalam penilaian konsumsi pangan individu. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pencatatan konsumsi pangan dengan metode Estimate Food Record agar menghasilkan data yang akurat dan dapat dianalisis secara ilmiah. Yang ketiga, bagaimana hasil penilaian konsumsi pangan berdasarkan metode Estimate Food Record dapat digunakan untuk menilai tingkat kecukupan zat gizi individu. Dan yang terakhir, apakah kelebihan dan keterbatasan metode Estimate Food Record dibandingkan metode penilaian konsumsi pangan lainnya dalam konteks survei gizi? Dan selanjutnya ada tujuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui prinsip dasar metode Estimate Food Record dalam penilaian konsumsi pangan. Yang kedua, melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan pencatatan konsumsi pangan individu secara sistematis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis asupan zat gizi berdasarkan hasil estimate porsi makanan yang dikonsumsi. Dan untuk manfaatnya juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai sarana pembelajaran mahasiswa untuk memahami penerapan metode Estimate for Record dalam praktik penilaian konsumsi pangan. Yang kedua, memberikan gambaran nyata mengenai hubungan antara data konsumsi pangan dengan kecukupan gizi individu. Dan yang terakhir, menjadi acuan dalam kegiatan penelitian atau survei konsumsi pangan di bidang gizi masyarakat. Dan berikut adalah biodata responden individu yang saya lakukan yang bernamakan Dilahaura Aina Azara yang berusia 20 tahun dengan berat badan 55 kilo dengan tinggi badan 159 dengan BMR 625, aktivitas fisik 1, TEE-nya 752. Dan berikut juga adalah food record pasangan tersebut yang dimana pada hari Rabu tanggal 15 bulan 10 2025 total energinya itu 406, proteinnya 36,3 gram, lemak 11,4 dan karbohidrat 22,6 untuk zat gizi makro. Dan untuk zat gizi mikronya Fe-nya 1,3, natriumnya 39, Ca-nya 58,4, gulanya 0,1. Dan untuk food record di hari Jumat 17 bulan 10 2025 total energinya 601,5, proteinnya 22,73, lemaknya 27,27, karbohidratnya 58,27, Fe-nya 5,27, Na-nya 11,172,5, Ca-nya 104,4, gulanya 3,05. Dan untuk yang terakhir, food record di hari Minggu tanggal 19 bulan 10 2025, total asupan energinya yaitu 772,87, proteinnya 41,3, lemaknya 41,34, karbohidratnya 126, Fe-nya 2,41, Na-nya 107,34, Ca-nya 59,98 dan yang terakhir gulanya 0,2 gram. Dan berikut adalah food record pasangan dengan rata-rata asupan di mana energi responden tersebut 593,5 per AKG dan proteinnya 33,4 per AKG, lemaknya 26,7, karbohidratnya 69,0, Fe-nya 3, Na-nya 759,6, Ca-nya 74,3, gulanya 1,1, dan berikut adalah presentasi pemenuhannya yaitu
energinya 26,38%, proteinnya 55,74%, lemaknya 41,03%, karbohidratnya 19,15%, dan seterusnya. Dan dapat diinterpretasikan bahwa responden tersebut di energinya masih defisit, proteinnya defisit, lemaknya defisit, karbohidratnya defisit, Fe-nya defisit, Na-nya tidak melebihi, Ca-nya defisit, gulanya tidak melebihi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi food record 3 waktu makan utama, pola konsumsi menunjukkan frekuensi makanan yang teratur, namun keseimbangan gizi masih perlu diperbaiki. Total energi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan harian, sedangkan protein cukup dan lemak perlu dikontrol agar tidak berlebihan. Asupan karbohidrat sebagai sumber energi utama tergolong moderat, namun natrium cenderung tinggi. Sementara itu, zat besi, vitamin C, dan kalsium masih rendah, menandakan kurangnya konsumsi sayur, buah, serta sumber protein hewani dan atau nabati lainnya. Secara keseluruhan, pola makan yang sudah baik tetapi perlu penyesuaian agar mencapai keseimbangan gizi yang optimal. Dan berikut juga adalah food record dari kelompok kami. Dari food record kelompok kami dapat interpretasikan bahwa hasil menunjukkan tingkat kecukupan energi responden bervariasi antara 26 sampai 160% dari kebutuhan hariannya. Sebagian responden memiliki asupan energi dan protein cukup, sedangkan lainnya mengalami defisit yang beresiko menurunkan fungsi metabolik. Asupan lemak umumnya rendah, sementara karbohidrat dan gula cenderung berlebih pada beberapa individu. Pemenuhan zat besi dan kalsium masih rendah, sedangkan natriumnya tinggi akibat konsumsi makanan asin. Secara keseluruhan, pola konsumsi responden masih seimbang dan perlu perbaikan melalui penerapan prinsip gizi seimbang untuk mencegah kekurangan gizi resiko penyakit metabolik menurut Kemenkes RI 2020 dan FAO 2021. Dan dapat disimpulkan dari semuanya bahwa berdasarkan hasil praktikum penilaian konsumsi pangan dengan metode estimate food record di tingkat kecukupan zat gizi responden bervariasi sangat besar. Sebagian memiliki pemenuhan energi, protein, dan karbohidrat mendekati AKG, sementara lainnya menunjukkan defisit yang berkurang, menurunkan status gizi. Asupan zat gizi dan kalsium masih rendah, sedangkan natrium dan gula cenderung tinggi akibat konsumsi makanan olahan. Secara keseluruhan, pola konsumsi responden belum seimbang, sehingga diperlukan edukasi gizi dan penerapan pedoman gizi seimbang menurut Kemenkes RI 2022. Dan dapat disarankan bahwa yang pertama, responden disarankan untuk meningkatkan konsumsi sumber protein, sayur, dan buah lainnya untuk mengurangi asupan gula dan garam berlebih. Dan yang kedua, mahasiswa perlu lebih teliti dalam memperkirakan ukuran porsi dan jenis makanan saat menggunakan metode estimate food record. Yang ketiga, praktikum selanjutnya sebaiknya dilengkapi dengan paduan variasi visual ukuran porsi agar hasil pencatatan lebih akurat. Yang keempat, perlunya edukasi gizi berkelanjut agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pola makan seimbang sesuai kebutuhan gizi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang tepat.